karena dia karbo yang dipakai oleh si grain free itu membuat pup, kadang-kadang pupnya itu ada yang lembek atau kadang. So far sebenarnya yang membedakan itu hanyalah masalah YouTube channel dengan aku Nita. Buat kamu yang baru banget masuk ke channel ini, thank you for stopping by here. And kenalin, nama aku Nita. Aku adalah makeup enthusiast dan juga cat lovers. Kalau kamu interest dengan hal-hal berbau beauty, makeup dan juga kucing, so make sure kamu subscribe ke channel ini, like, comment, and share video ini ke semua teman-teman kamu. Dan jangan lupa follow aku di sosial media, di TikTok dan juga di Instagram. And now let's move on to the review. Yap guys, kali ini aku akan nge-review Happy Cat yang udah kalian nanti-nantikan, yaitu Happy Cat khusus kitten tapi untuk yang grain free. Yes, ini adalah Happy Cat yang grain free dan dia itu rasanya beda ya. Dia ini farm duck, jadi dia itu kandungannya itu adalah dari bebek, bukan dari ayam, bukan dari poultry gitu kan, bukan dari burung-burungan, tapi dia dari bebek. Dan dia juga punya klaim bahwa dia bisa untuk sterilize kitten yang usianya junior 4-12 bulan. Kayak si Cito yang ketika dia usia 5 bulan itu dia udah di steril karena dia jantan, jadi karena udah mulai birahi. Jadi lebih baik di steril daripada nanti semakin banyak kucing di rumah aku, semakin banyak populasi, jadi rumahnya bukan jadi rumah manusia tapi jadi rumah kucing. Untuk yang Happy Cat grain free ini itu ada sedikit perbedaan dengan Happy Cat yang sebelumnya yang tidak grain free, terutama pada ini klaim dari animal proteinnya. Jadi kalau yang sebelumnya itu adalah 79% itu dari animal protein, justru yang grain free itu lebih tinggi, yaitu 82% itu kandungannya dari animal protein. Dan kalau untuk kibelnya, so far bentuk kibelnya sama, jadi sesuai dengan gambar yang ada di sini, kibelnya itu mirip-mirip atau bentuknya tuh kroket. Nah, kemudian juga klaimnya juga sama-sama ada natural life concept. So far sebenarnya yang membedakan itu hanyalah masalah grain free-nya, kemudian animal based proteinnya aja. Nah, kalau grain free tentunya kalian bisa nanti lihat dari bedah komposisi yang aku buat. Nah, kalau kemarin kita ngomongin yang farm poultry, sekarang kita omongin yang farm duck, jadi yang bebek ya. Nah, sebenarnya secara komposisi ya, perbedaannya paling cuman flavor atau source-nya, tapi kita akan lihat satu-satu ya. Di depan sendiri gini kita lihat bahwa ada klaim 82% animal based protein. Kemudian dia steady and balanced growth seperti biasa. Nah, di sini ada gambar kibelnya kayak gimana dan dia ternyata grain free recipe. Aku baru ngeh. Ya kan, ini grain free recipe kan. Kemudian dia juga kroket kibel. Jadi bentuk kibelnya itu kroket gitu. Dan memiliki natural life concept. Oke, so far seperti ini untuk klaim-klaimnya bagian depan ya. Dan ini untuk junior, sama-sama ada also for sterilized kitten. Kita cek klaim bagian belakang. So far yang bagian ini itu sama dengan yang bagian depan, jadi 82% animal based protein. Kemudian produk high quality premium yang dibuat tanpa artificial color. Warna dan size itu adalah natural variation dari kroket, yang mana due to raw material, jadi terdiri dari material-material mentah yang kualitasnya itu tidak terinfluence atau kualitasnya tidak terganggu. Ini adalah grain free resep dari farm duck, yang mana ini juga ada carrotnya yang mudah dicerna, menyediakan perfect foundation untuk steady and balanced growth. Jadi kombinasi dari high quality ingredientsnya juga itu balance nutrisinya antara vitamin C support, yang mana vitamin C itu akan membooster imun tubuh dan juga meningkatkan kesehatan dari kucing yang masih kecil atau kitten. Dan small kibelnya juga sangat konten atau isinya tuh sangat padat dengan nutrisi yang ideal untuk pertumbuhan kucing yang masih muda di usia 4-12 bulan. Lalu based on our Happy Cat natural life concept, nutrition expertnya itu mendevelop produk ini dengan special vitality formula, yang mana mengcover 5 hal the most important, 5 hal yang paling penting yang dibutuhkan oleh pertumbuhan kucing atau kehidupan kucing, terutama secara natural ya. Dan nutritional psikologi ini
terdiri dari digestion, kemudian nge-boost imun system dan juga support urinary tract dan mempromote atau meningkatkan kesehatan dari jantung dan hati dan juga great for skin and coat. Kemudian ada potato flakes, ada dehydrated potato, jadi emang green ya, karena dia ada potato-potatonya ya. Kemudian animal fat, ada duck protein, meat meal, potato protein, ada sunflower oil, lignocellulose. Bitopnya ini juga tanpa gula, jadi the sugar. Kemudian canola seed oil, meat meal. Kemudian canola seed oil, ada yeast atau ragi. Kemudian apple pomace sebesar 0,4%, ada carrot. Ini adalah mikronutriennya ya, jadi yang bisa meningkatkan vitamin A, kemudian vitamin C itu diambil dari mikronutrien yang ada pada apple pomace, yes, carrot dan lain-lain. Kemudian ada seaweed juga di sini, ada linseed, itu semua adalah mikronutrien yang memang dibutuhkan untuk diekstrak menjadi vitamin-vitaminnya. Jadi vitamin itu kan ada dua ya, jadi vitamin yang dari naturalnya atau vitamin tambahan suplemen gitu. Nah ini semuanya di dried ya, ada yucca, ada yes juga 0,02%. Ini tuh lengkap banget emang si Happy Cat, sangat-sangat lengkap. Dia benar-benar memperlihatkan komposisinya itu benar-benar dia pakai apple pomace-nya berapa, carrotnya berapa, itu benar-benar mikronutriennya tuh dihitung sama dia. Kemudian crude proteinnya 36%, fatnya 18,5, seimbang ya karena dia juga grain free. 3% untuk fiber kecil, S-nya 7%, lumayan. Kemudian kalsium 1,1% dan fosfor 1,1%. Fosfor 1%, sodium 0,5%, potasium 0,65%, magnesium 0,1%. Ih kecil loh, karena ini kan memang untuk kitten ya, jadi kalau udah dewasa baru 0,09%. Nah omega 6-nya 3,5, omega 3-nya 0,4. Ini adalah vitamin-vitaminnya, kalian juga bisa nge-pause kalau pengen tahu vitaminnya. Vitamin A-nya lumayan tinggi juga, kemudian vitamin D-nya cukup tinggi, vitamin C-nya itu 30 mg, jadi tidak terlalu tinggi, jadi nggak bikin kucing itu malah makin ini ya, mencret ya. Biasanya kalau masih kecil udah dikasih vitamin C yang terlalu tinggi, ya kadang-kadang sih ada beberapa yang kuat, ada juga yang nggak kuat gitu. Kemudian mineral-mineralnya di sini juga sangat-sangat terdefinisi, manganese, copper, iodin, semuanya itu terdefinisi. Lalu yang perlu di-note bahwa di bagian samping dari si Happy Cat ini ada ininya, sertifikasinya. Jadi mereka tuh memberikan klaim bahwa mereka itu memang memiliki strict quality control untuk family bisnisnya mereka, yang mana mereka tidak menambahkan sugar, tidak ada artificial color, kemudian tidak ada perasa buatan dan tidak ada preservatif atau kayak semacam pengawet buatan gitu loh ya, itu nggak ada. Dan ini adalah pet food family dari Happy Cat. Ini adalah kibel dari Farm Duck. Jadi untuk Happy Cat yang Farm Duck ini so far sebenarnya tidak terlalu gede ya perubahan dari perbedaan maksud aku antara yang farm poultry dengan farm duck. Dan setelah kalian melihat semua bedah komposisinya dan juga bagaimana kucingku makan ini dan menikmati Happy Cat ini, tentunya kalian tahu bahwa perbedaan dari si grain free sama yang enggak itu adalah dari potatonya. Yap, jadi di sini ini tidak menggunakan grain sebagai komposisi yang menyatukan antar kibel gitu ya, membuat kibel menjadi padat, tapi dia menggunakan potato. And so far untuk protein dan fatnya itu dibandingkan dengan yang tidak grain free itu tidak berbeda. Jadi sama-sama 36% untuk protein dan fatnya 18,5%. Yang membedakan hanya komposisinya atau kandungannya saja. And sedikit yang aku pengen cerita tentang makanan si Happy Cat ini. Ini dry food dimakan sama kelima kucing aku ya. Tapi sayangnya satu kucing aku itu mengalami mencret. Aku nggak tahu kenapa. Padahal biasanya dia makan grain free itu tidak ada masalah. Tapi baru satu kali itu dia ada mencret. Mungkin ini kayak outlier kali ya. Mungkin juga mencretnya bukan karena ini. Karena kucing lain itu sama sekali tidak mencret. Dan biasanya memang aku ngasih makan mereka itu grain free. Tapi mungkin si Molly ketika dia mencret,
itu mungkin dia makan sesuatu yang aku tidak tahu, sehingga akhirnya si Molly aku sisihkan, dia akhirnya nggak makan ini. Jadi yang makan ini adalah kucing-kucing aku yang lainnya, sedangkan si Molly makan makanan lain yang memang untuk digestifnya. Dia itu dari bebek ya, makanya kucing-kucing aku makan ini tuh lahap banget. Karena apa ya, kan jarang ya makanan itu yang dia menggunakan bebek. Nah makanya itu kenapa aku sering banget repurchase si Happy Cat ini yang varian sensitif dulunya. Kan dia dulu packagingnya nggak kayak gini ya, itu karena dia ada duck, kemudian ada rabbit. Jadi kandungan-kandungan yang kita nggak pernah lihat ada di makanan kucing lain gitu loh. Kalaupun ada, itu harganya lebih mahal daripada si Happy Cat. Makanya menurut aku Happy Cat ini value-nya adalah ketika dia bisa memberikan kita itu variasi makanan, tidak cuma chicken, tidak cuma tuna, bahkan kayaknya tidak ada deh makanan yang ada tunanya. Dia itu nggak ada komposisi yang ada tunanya, karena tuna itu tentunya lebih murah daripada chicken ya. Nah apalagi dia sekarang ngasih bebek, apalagi dia ngasih rabbit gitu ya. Meskipun kalau nggak salah, if I'm not mistaken, yang rabbit itu udah discontinue. Mungkin karena source-nya juga susah kali ya, dan mungkin ternak rabbit mungkin agak atau harganya lebih mahal atau gimana, aku kurang tahu. Tapi yang pasti kalau dia ada si bebek ini, inilah yang membuat aku tuh interest banget mau nyobain makanan ini. Dan sepertinya grain free ini aku akan beli yang ukuran gede ya. Aku akan cek dulu ini harganya berapa. Atau harganya itu sama aja. Untuk yang 1,3 kilo kayak gini tuh 200.000. Dan aku yakin di pet shop pasti lebih murah, karena biasanya kalau di harga retail dari officialnya itu pasti lebih mahal. Nah cuman di officialnya aku nggak lihat ada yang 4 kilo sama 10 kilo. Mudah-mudahan ketika aku upload ini itu sudah restock lagi. Sepertinya habis gitu ya. Tapi kalau dari pembelianku, karena ini tuh sebenarnya adalah pergantian packaging dari produk yang ini, yang aku juga udah berkali-kali repurchase, kayak udah 3 kali aku repurchase yang ini, dan sekarang ganti packaging yang kayak gini. Ini pun juga yang gede ini, yang 4 kilo yang aku sering repurchase itu aku beli harganya 450 di Pet and Play di Pakuan City, dan harga di officialnya itu lebih mahal. Jadi lebih baik kalian cari di pet shop yang langganan kalian yang terpercaya. Karena aku juga kayaknya, aku nggak tahu, kayaknya ini dulu aku tanya ke Pet and Play juga, untuk packaging yang lama itu tidak ada yang 10 kilo, cuma ada yang 4 kilo aja. Yang 10 kilo itu cuman yang sterilized justru. Mungkin karena orang belum terlalu ini ya sama grain free ya. Padahal sebenarnya aku sih merasa sangat terbantu ya dengan komposisi grain free ya. Karena jadinya komposisi grain free itu membuat memang beberapa kucing itu kalau dia pakai potato, karena dia karbo yang dipakai oleh si grain free, itu membuat pup, kadang-kadang pupnya itu ada yang lembek atau kadang-kadang ada yang agak bau gitu ya. Tapi so far sih di kucing aku itu tidak ada efek seperti itu sih. Cuman aku dengar-dengar aja ada beberapa yang pakai grain free itu efeknya seperti itu. Sepertinya memang cocok-cocokan. Tapi kalau untuk grain free yang dari produk yang selama ini aku pernah pakai, itu sama sekali tidak menimbulkan efek negatif, kecuali pada saat itu si Molly yang ketika dia pakai ini, itu mungkin dia habis makan sesuatu sehingga membuat dia jadi mencret, akhirnya dia makan makanan lain yang memang untuk digestif. Itu dulu review dari aku, semoga membantu. Dan jangan lupa kalau kalian udah cocok sama sebuah makanan, lebih baik nggak usah ganti-ganti, beli aja yang 4 kilo atau yang 10 kilo sekalian. Dan mudah-mudahan di pet shop kalian itu ada yang ukuran gede, karena semakin kita beli yang gede itu semakin hemat lah pastinya. Oke, see you in the next video. Bye-bye.